Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari 5 video yang saya pecah-pecah dari hampir 56 menit seluruhannya tentang isi-isi bab 1, 2, dan 3 dalam menyiapkan proposal atau dalam menyiapkan bagian dari apa yang disebut dengan skripsi, tesis, dan atau disertasi. Jadi kalau proposal itu cukup bab 1, bab 2, bab 3 saja. Dan nanti memang saya siapkan juga bab 4 dan bab 5 sebagai kelanjutan. Maka untuk mempersingkat, ini tambahannya dari kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan pada isi-isi tentang latar belakang masalah sampai kepada hipotesis statistika di bab 3. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya tambahkan adalah di latar belakang, pada saat latar belakang masalah, ya, tidak perlu ngutip buku-buku apapun. Tidak perlu mengutip buku teks, tidak perlu mengutip artikel-artikel, dan cukup apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang diamati berdasarkan hasil bayangan, pengalaman, dan sebagainya, ya, terhadap situasi pendidikan atau pembelajaran atau manajerial di perusahaan-perusahaan di saat sekarang, saat Anda menulis latar belakang masalah. Misalnya, tidak perlu teman-teman menganalisis atau mengkaji tentang misalnya variabel terikat, katakanlah CD atau citizenship behavior, ya, sebagai bagian dari performance atau job performance misalnya, ya, dalam bahasa Indonesia kita sebut kinerja. Misalnya dalam sebuah perusahaan kita amati kinerjanya, tidak selalu kita katakan kenapa rendah, tetapi kenapa tinggi pun penyebabnya apa. Nah gitu. Jadi faktor-faktor dalam bentuk suatu sistem, komponen-komponen apa yang menyebabkan, ya, kinerja karyawan di sebuah perusahaan atau di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah, ya, kinerja termasuk kinerja guru, termasuk student performance atau kinerja siswa yang diukur dalam bentuk hasil belajar, itu kenapa tinggi, ya, faktor apa penyebabnya. Jadi tidak selalu kita mengamati sesuatu berdasarkan pada sesuatu yang lemah atau rendah, ya. Dan ingat sekali lagi, jangan mengutip apapun dari sumber apapun, tidak boleh mengutip, kecuali boleh dari surat kabar, majalah, ya, dari link-link yang relevan, ya, website yang relevan, dan bahkan dari mendengarkan, ya, dari YouTube dengan menyebutkan sumbernya, judul YouTube-nya apa, dan tanggal berapa dimuat, diberitakan, tanggal berapa didengar, maksudnya, itu boleh. Karena belum sama sekali teman-teman diarahkan kepada berpikir teoretik yang mengarah kepada berpikir empirik. Belum ke arah rasional. Ya, nanti B saja baru diidentifikasi masalahnya. Subbab B itu baru diidentifikasi masalahnya. Dan sekarang latar belakang masalah.